Chapter 6. Perjalanan yang baik dan keindahan menjadi pahlawan. Dia setelah diam-diam berbaring di tanah selama lebih dari 1 jam. Yang Kei berdiri, karena dia baru saja menggunakan semua kekuatannya. 1 jam sebelumnya Yang Kei merasa itu seperti mimpi. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Dengan diam-diam dia menuju dirinya sendiri dan merasakan sakitnya. Pada akhirnya apa itu sejarah apa yang dimiliki buku hitam ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketidakberdayaan. Menunggu sampai jantungnya berhenti berdetak. Tiba-tiba dia mendapati dirinya agak berbeda dari sebelumnya. Karena dia tidak bisa makan 3 memenuhi makanan sehari dan setiap 5 hari dia akan menderita pemukulan. Jadi tulang tubuhnya lemah, tetapi sekarang dia dengan jelas menyadari bahwa tulangnya penuh vitalitas. Gelombang energi dipenuhi kehangatan perlahan-lahan beredar di dalam dan di luar tubuhnya. Bergerak sedikit, tulangnya mengeluarkan suara sejernih kristal, membuatnya menjadi melodi yang dimainkan. Dan dia yang terluka hari ini tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Menyadari hal ini, Yang Kei dengan cepat menyingkirkan lengan bajunya dan membuka pakaiannya. Melihat dari dekat, ia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki memar dan cedera. Mereka semua benar-benar menghilang, bahkan luka lama itu pun sembuh. Merasa tidak cacat seperti bayi yang baru lahir, menggosok tempat-tempat yang sebelumnya menyimpan luka. Kulit mati jatuh, itu mengungkapkan kulit lembut baru di bawahnya seperti bayi tetapi jauh lebih sehat. Aku menangis, dia menelan benjolan dingin, memikirkan kerangka emas di tubuhnya yang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Kemudian rasakan kekuatannya sendiri dan mendapati bahwa dia masih berada di tubuh tahap ketiga tanpa perubahan. Penemuan ini agak membuatnya sedikit kecewa. Sungai dan kiasan dengan rahasia yang hanya diketahui oleh orang dalam. Jenis cerita banyak didengar Yang Kei yang selama masa kecilnya. Dia tahu di dunia ada banyak pria yang memenuhi syarat untuk melompat melewati gerbang naga menjadi kuat dan terkenal. Tapi bagaimanapun itu hanya cerita. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa bahagia dan mendapatkan keberuntungannya serta hasil di dunia ini. Para pakar senior dengan kekuatan yang lebih besar, semakin aku tidak sanggup menurunkan diri dengan tanah dan mengubur, selalu menemukan pewaris sebelum kematian. Aku ingin melompat dari tebing, mengebor sebuah gua dan menemui peristiwa. Hal-hal yang tidak biasa seperti itu akan terjadi. Tetapi masalah saat ini telah terjadi padanya. Hitam itu pasti memiliki latar belakang yang bagus dan kerangka emas tua itu pasti luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungannya. Bisa juga dikatakan sebagai takdir. Keempat kalimat di halaman pertama buku hitam, tubuh emas yang bangga, aturan pagar, semangat gigih akan turun. Jika dia tidak mengambil buku hitam itu tetapi yang lain mengambilnya, mereka juga akan menganggapnya sebagai sampah. Tetapi dapat memberi hadiah terbuka seperti ini, justru dia mengambilnya dan menggunakannya sebagai bantal selama setahun. Rasanya badannya tegar dan keras membuka kunci buku hitam rahasia hari ini. Dengan kata lain, hal ini benar-benar adalah pertemuan pertamanya. Tetapi ini adalah pencapaian pertama yang dia dapatkan melalui tangannya sendiri. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Yang Kei meledak nyaman. Disebut BMW dengan pelana yang baik, hadiah kecantikan pahlawan. Buku hitam itu memikirkannya tiba-tiba. Buku ini yang menjadi bantalnya selama lebih dari setahun. Dia tidak ingin mencari tahu apa itu atau bagaimana dia menemukannya. Di antara cemas dan agak melemah di tubuhnya, buku hitam tiba-tiba muncul di depan Yang Kei dan tersentak menutup jatuh ke tanah. Dia tertegun mengambil buku itu.
Dia mengerutkan alisnya sambil berpikir. Dipukul dengan sebuah ide, satu gerakan dari tangannya buku itu menghilang, dan langkah selanjutnya membuatnya muncul lagi. Adegan ini seperti trik sulap. Orang bisa melihat bahwa wajah Yangke sangat khusyuk karena dia benar-benar merasa bahwa buku hitam itu bisa lolos ke tubuhnya dengan satu pikiran. Buku hitam ini mungkin dibuat dari batu jiwa. Setelah mengatakannya, dia hampir membuat dirinya ketakutan. Sebuah Soul Stone ini dianggap sebagai permata legendaris. Hanya ketika ratusan juta hantu berkumpul di dalam jurang dan dengan bantuan vitalitas manusia yang sangat besar akan mulai terbentuk. Rumor mengatakan bahwa ini adalah bagaimana terbentuk di dalam Blackstone dengan kesengsaraan 100 jiwa yang hidup tidak bisa masuk dan rumput hijau tidak bisa berpikir untuk tumbuh. Kata-kata itu agak berlebihan, tetapi untuk sebuah soulstone sekitar 3,5 cm kali 3,5 cm, berapa banyak nyawa yang harus diambil? Pembentukan batu mitos ini benar-benar kejam dan berdarah. Apa yang setiap kehidupan di dekatnya selama penciptaannya akan mati dalam milidetik. Juga waktu pembentukannya tidak terbayangkan, bisa sampai milenium atau bahkan 10 milenium. Mengesampingkan proses pembentukan, soulstone ini dapat dianggap sebagai harta tertinggi. Itu karena ia memiliki kemampuan yang sangat unik. Untuk itu dapat digabung dengan tubuh seseorang dan membuka dimensi. Ruang ini cukup fleksibel, menyimpan barang tidak akan merepotkan. Meskipun Yangke hanya murid percobaan, posisi yang rendah hati, pengalamannya tidak kurang, belum lagi kisah soulstone yang legendaris sudah ada lebih dari bertahun-tahun. Siapapun tahu pasti ceritanya. Ketika dia baru saja mendapatkan buku hitam ini, dia tidak memikirkan hal ini. Berpikir tentang bagaimana buku-buku masuk ke tubuhnya, dia berpikir tentang bagaimana kerangka emas keluar dari buku. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali materi buku itu? Dia segera mulai berkeringat. Soulstone adalah legenda, sudah lama punah di dunia ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menemukan satu, apalagi yang besar. Legenda hanya berbicara tentang batu jiwa berukuran 3,5 cm dan 3,5 cm. Karena hanya ditemukan sebesar itu, bahkan pada ukuran itu tak ternilai harganya. Tetapi satu-satunya di depannya, entah bagaimana dibuat menjadi buku hitam, yaitu 30 kali 7 cm. Nilainya sangat beragam. Jika berita ini menyebar, bahkan jika itu adalah seluruh dinasti Han tidak menyebutkan sekolah bela diri belaka, mereka mungkin akan hancur semalaman untuk mendapatkannya. Yangke tidak bisa membantu tetapi merasakan tangannya memanas. Hati ini tidak melupakan teror, tapi untungnya itu bisa masuk ke tubuhnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Tubuhnya menyembunyikan harta ini, dia dengan cepat melarikan diri kembali ke gubuknya. Dia tidak berani sembarangan, sementara jantungnya berdetak kencang. Dia menjadi lebih bersemangat, sementara juga menjadi lebih dan lebih gelisah. Kekuatannya saat ini terlalu rendah, jadi bagaimana dia bisa menjaga harta ini? Meskipun buku hitam itu bisa dimasukkan ke dalam tubuhnya, menghilangkan kemungkinan ditemukan. Ini tidak mengurangi kekhawatiran di dalam hatinya. Hanya latihan, hanya yang kuat yang bisa melindungi milik mereka. Berpikir tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu, mata Yangke perlahan menjadi tenang. Semua ada di tangannya. Tanpa dukungan apapun ia datang ke sekolah ini. Apa yang bukan untuk latihan dan kekuatan. Meskipun dia mendapatkan buku ini, dia membawanya ke tangannya. Di halaman pertama adalah tubuh emas yang bangga. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya, itu tidak bisa sia-sia. Buku ini juga memiliki banyak halaman, tidak hanya memiliki tubuh emas yang satu.